jadi gitu Mas. Jadi waktu saya baca tesisnya itu, wah ini sangat komprehensif ya, karena kalau kita bicara masalah MPR itu nggak bisa parsial-parsial gitu loh, karena saya juga sering baca paper, baca ini segala macam. Karena kalau kita bahas satu parsial, akhirnya satu elemen itu sering berbenturan dengan elemen yang lain. Yes, betul. Waktu saya bahas ini, ini ada hubungan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang bisa diskusikan. Cuman ini sebelum kita masuk yang sesi dialog tentang materi. Nah, kemudian saya mau diskusikan tentang tipsnya dulu nih misalkan. Jadi Mas Hari itu punya ini nggak sih, punya rule. Seperti misalkan ada orang yang mengerjakan tesis itu dia disiplin 1 hari 3 jam, nggak lebih nggak kurang. Jadi 3 jam itu di luar baca, di luar ini. Jadi 3 jam itu nulis saja. 3 jam itu 1 hari terus. Apakah Mas Hari itu punya style yang sendiri atau punya role-nya sendiri? Kalau rule yang begitu enggak sih ya. Apalagi kebetulan ketika saya kuliah S2 ketika itu, saya juga sedang aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi UII. Jadi aktivitasnya tentu terbagi. Tetapi memang saya berkomitmen agar jangan sampai kemudian proses pengerjaan tugas akhir ini terganggu oleh aktivitas yang lain. Jadi caranya tidak dengan setiap hari harus mengerjakan 2-3 halaman sampai 5 halaman, setiap minggu harus selesai 1 bab dan sebagainya. Tidak seperti itu sih saya, tapi lebih kepada punya komitmen di awal bahwa jangan sampai aktivitas pekerjaan, aktivitas masyarakat di luar itu mengganggu pengerjaan tugas akhir. Sehingga memang ya bisa dikatakan ketika itu mengerjakan tugas akhir ya di waktu-waktu slow yang memang ada waktu untuk mengerjakan. Jadi memang tidak dijadwalkan khusus untuk mengerjakan, kemudian waktu khusus buat kerja, waktu khusus tidak tidak. Tapi lebih di mana ada waktu kosong untuk kemudian mengerjakan itu, maka di waktu itulah kemudian saya kerjakan tugas akhir itu. Dan kebetulan ketika itu saya serumah dengan ya rekan-rekan yang luar biasa. Saya serumah dengan Mas Alan yang kemudian sekarang jadi dosen di Fakultas Hukum UII. Saya satu rumah dengan Dr. Despan yang sekarang aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII. Dan saya juga serumah dengan junior hebat saya, Mas Junior, yang sekarang juga aktif sebagai peneliti di PSAK. Jadi memang kalaupun kemudian pada akhirnya ada waktu di mana kemudian saya tidak fokus dengan tesis, lingkungan saya mendukung untuk kemudian membuat saya menjadi fokus dengan kerjaan itu, seperti itu. Sangat menarik kalau gitu Mas. Jadi sifatnya fleksibel ya. Iya, kalau saya lebih fleksibel. Yang penting komitmennya sejak awal gimana caranya ini tesis pokoknya harus selesai. Oke, itu mungkin untuk sesi non materi ya. Nah, sekarang kita dialog tentang materinya. Jadi sebagai pembuka, pertama kali saya baca abstrak dan dengar penjelasan dari Mas Hari, yang pertama disampaikan adalah hari ini MPR gagal jadi rumah rakyat. Nah, sekiranya di dalam tesis Mas Hari itu punya alat ukur nggak sih? Gimana sih, kapan atau kriteria apa MPR sekarang itu dia gagal menjadi rumah rakyat? Apa sih alat-alat ukurnya gitu? Oke. Alat ukur yang saya gunakan tentu melalui instrumen normatif pertama, dan kedua adalah instrumen sosiologis ya. Nah, dalam instrumen normatif dapat kita baca secara konkret dalam Undang-Undang Dasar, dapat kita baca di dalam Undang-Undang MD3, ternyata memang konstruksi kelembagaan dan kewenangan MPR yang dirumuskan dalam norma-norma itu tidak menjawab kebutuhan pembentukan MPR di awal cita-cita pembentukannya. Nah, kembali kita berbicara soal cita negara integralistik tadi, bahwa memang MPR diharapkan untuk kemudian menjadi sebuah rumah rakyat, tempat rakyat bermusyawarah, tempat rakyat berkumpul untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan penting yang muaranya adalah kepentingan rakyat. Nah, tetapi sayangnya
cita-cita itu tidak mampu diterjemahkan dengan baik di dalam rumusan-rumusan norma yang terdapat dalam baik itu konstitusi negara kita maupun Undang-Undang MD3. Sederhananya sama halnya kayak kita membuat sebuah naskah akademik misalkan. Di dalam konsideran sebuah peraturan perundang-undangan, ataupun dalam konteks kita membuat sebuah peraturan perundang-undangan contohnya. Nah, dalam konsideran peraturan perundang-undangan, di sana kan jelas apa yang ingin kita sasar dan kita tuju dari hadirnya sebuah peraturan perundang-undangan ini. Nah, secara normatif bisa atau tidak kita menuju apa yang akan kita sasar itu kan dapat dengan sendirinya terjawab dengan rumusan-rumusan norma yang ada di dalamnya. Contoh dalam konteks yang lain, ketika kita mengharapkan kelembagaan Bawaslu itu mampu menangani persoalan money politik. Tetapi ternyata norma-norma yang dimunculkan di dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada berkenaan dengan money politik justru tidak mampu menjawab kebutuhan kelembagaan Bawaslu untuk menyelesaikan persoalan money politik. Nah, itu ukuran secara normatif yang saya gunakan untuk melihat apakah MPR saat ini sudah menjawab kebutuhan dari cita-cita pembentukannya ketika itu. Nah, kemudian soal ukuran sosiologis. Nah, ukuran sosiologis dapat kita lihat dari apa yang kemudian dia lakukan, bagaimana respon masyarakat, bagaimana kemudian pendapat ahli soal implementasi dari kelembagaan kewenangan, hingga pada akhirnya inilah yang kemudian saya jadikan sebagai sebuah ukuran bahwa hari ini MPR belum benar-benar dapat dikatakan menjadi sebuah kelembagaan sebagaimana dicita-citakan pada awal pembentukannya. Dan di banyak artikel, ya kan, saya pun masih menyuarakan bahwa MPR penting nih untuk direkonstruksi. Dan sampai sekarang pun Prof. Nimah masih terus mendorong saya untuk terbitkan ini tesismu jadi buku, ya. Terbitkan ini tesismu jadi buku. Nah, jadi ya itu semangat kenapa kemudian kita perlu melakukan rekonstruksi, dan itu ukuran yang saya gunakan untuk menjawab bahwa memang benar MPR itu belum menjadi lembaga sebagaimana yang dicita-citakan di awal pembentukannya. Oke. Ada tanggapan nih Mas Hari. Jadi memang kan sebenarnya bahasanya kan sebenarnya ketika kita bahas sistem ketatanegaraan itu kita yang bikin sendiri, tapi kita sendiri yang cari sakitnya. Biasanya itu kan model negara kita itu kan gitu. Jadi memang di ide dasar kalau kita menggunakan pendekatan filosofis, oke, MPR memang jadi rumah rakyat. Tapi ternyata ketika itu di amandemen, stylenya itu kalah. Ini kalau saya salah mungkin saya minta dikoreksi ya. Stylenya itu kalah. Jadi cara berpikirnya pembentuk undang-undang antara yang ingin sentralisasi kelembagaan dengan diversifikasi ke dalam berbagai sektor, itu lebih banyak ke diversifikasi itu. Nah, pengaruhnya itu kan alasannya karena memang punya keadaan psikologis yang memang menakutkan. Saya pernah baca punya Prof. Susi itu ada keadaan psikologis bangsa pembentuk undang-undang itu yang dia itu dirundung dengan ketakutan sehingga tidak berpikir jernih. Mungkin saya bisa kaitkan dengan film lain, dengan agak-agak fiksi ya. Kasusnya itu Mas Hari persis seperti Kementerian Sihirnya Harry Potter yang nggak terima kalau Voldemort itu hidup lagi. Yeah. Dan mereka itu nggak bisa berpikir jernih akhirnya. Saya waktu nonton itu saya mikir, ini sama nih kayak yang diomongin Bu Susi. Jadi orang yang sudah dirundung ketakutan itu tuh nggak bisa berpikir jernih lagi. Nah, jadi stylenya itu kalah gitu. Jadi yang disampaikan Mas Hari tentang MPR jadi rumah penjelmaan bangsa, dia menjadi tempat pengambil keputusan. Kalau ada masalah, yo awakmu selesaiin nang kono. Bahasa Jawa kan gitu. Kamu selesai di sana. Nah, ternyata stylenya itu berubah. Nah, yang mau saya tanyakan nih Mas Hari, gimana pendapat Mas Hari? Saya rasa faktor yang saya tanya di awal tadi, MPR gagal menjadi rumah rakyat, itu sebenarnya terletak pada masalah para pembentuk undang-undang yang mindset-nya waktu itu dia ingin memisahkan
Kalau kamu masalah dengan lembaga, ya itu ada MK. Kalau kamu punya masalah dengan keperdataan dan sesama masyarakat, itu ada pengadilan negeri. Kalau ini sudah, jadi MPR itu menjadi suatu singgasana kelembagaan yang hanya hakikatnya dia hanya pengubah undang-undang dasar dan kewenangan. Itu tanggapan Mas Ari gimana? Ya, gini ya. Jadi memang saya sepakat dengan beberapa yang kemudian disampaikan oleh Mas Febri tadi. Tetapi yang perlu kemudian kita ingat adalah bahwa bagaimanapun pemikiran pembentuk undang-undang yang kemudian pada akhirnya mengkonstruksi kelembagaan MPR seperti hari ini, kita perlu ingat bahwa sampai hari ini kita tidak pernah mencetuskan untuk kemudian bergeser dari cita negara integralistik dalam pengelolaan sistem ketatanegaraan kita. Itulah sebab kenapa kemudian lembaga negara ini masih eksis hari ini. Kalau memang pada akhirnya kita dalam tanda kutip menganggap bahwa sudah ada nih lembaga-lembaga negara lain yang dimandatkan oleh konstitusi untuk melaksanakan sebagian kedaulatan rakyat, contoh ada MK ketika masyarakat merasa bahwa ada hak-hak konstitusional warga negara yang kemudian dilanggar oleh pembentuk undang-undang. Ada DPR sebagai lembaga perwakilan, ada DPD sebagai lembaga utusan daerah, ada lembaga-lembaga negara yang lain sebagai pelaksana mandat Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dan tidak boleh kita lupakan, yaitu paham dan cita negara integralistik yang tadi sudah saya sampaikan, yang pada akhirnya membuat kelembagaan ini masih eksis hari ini. Nah, eksistensi itu tentu tidak boleh kemudian dibiarkan begitu saja. Kalau kemudian eksistensi itu dibiarkan begitu saja dan muncul pemikiran-pemikiran liar bahwa pada akhirnya MPR tidak membawa manfaat apa-apa, kemudian MPR justru menghabiskan anggaran keuangan negara, toh justru menjadi masalah baru dan sebagainya, ya muncullah pada akhirnya pemikiran-pemikiran ya bubarkan saja MPR, ya kan? Bubarkan saja MPR. Tetapi kan tidak di sana konteksnya. Kalau kemudian kita membubarkan kelembagaan semodel MPR, justru kita mengkhianati apa yang kemudian diinginkan oleh Soekarno dan Supomo untuk mengangkat paham integralistik di negara kita. Mengangkat paham negara integralistik. Maka menjadi pilihan bagi saya adalah ketika itu ya untuk bagaimana kemudian menguatkan eksistensi kelembagaan MPR ini agar kemudian eksistensinya itu tidak cuma sekedar ada secara kelembagaan, tetapi juga ada secara fungsi. Nah, sekarang ini kan masyarakat menganggap bahwa MPR tidak punya kerjaannya cuma sosialisasi 4 pilar MPR saja dan sebagainya karena memang dia tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, mengutip pendapatnya Profesor Bagirmanan berkenaan dengan hal itu, beliau mengatakan bahwa pasal 1 ayat 2 dapat ditafsirkan bahwa hari ini seluruh lembaga negara kecuali pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan pelaksana dari kedaulatan rakyat. Artinya seperti yang dikatakan oleh Mas Febri tadi kan, kekuasaan itu didistribusikan kepada banyak lembaga negara. Tetapi bagaimanapun yang mendistribusikannya itu kan MPR sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk dan merubah Undang-Undang Dasar itu tadi. Meskipun alat distribusinya adalah Undang-Undang Dasar, tetapi sesungguhnya yang mendistribusikan itu tetaplah MPR. Sehingga tidak salah dalam konteks teori kewenangan bahwa dia tetap eksis sebagai lembaga negara dengan kewenangan yang tertinggi. Sehingga pilihan yang tepat menurut saya ketika itu di tengah kegagalan teman-teman DPR mengkonstruksi kelembagaan MPR ketika itu yang justru membuat muncul beberapa masalah hari ini ya adalah dengan kembali menguatkan eksistensinya melalui rekonstruksi kelembagaan dan kewenangan itu tadi. Nah, itu Mas Febri. Saya sangat menangkap sekali itu. Betul itu. Jadi memang ya Undang-Undang Dasar dia menjadi alat yang sebagai alat pembagi gitu ya. Iya, alat pembagi. Nah, tadi saya ada satu nih Mas yang menarik dari pembahasannya itu tentang utusan golongan. Nah, ini jadi saya punya salah satu punya asumsi. Sebenarnya ketika ada wacana penguatan DPD nih,
Ada wacana penguatan DPD. Saya membayangkan gini, ada wacana penguatan DPD dalam proses legislasi, tapi di dalam DPR-nya itu dia memiliki parliamentary threshold yang ya Kuat. bisa dibilang cukup kuat, terus kemudian dia terdiri dari fraksi, terus ditambah lagi semisal dia punya presiden yang dia itu sangat oposisi. Iya. Saya bayangkan waktu memikirkan itu, bagaimana perdebatan yang terjadi gitu. Kira-kira satu undang-undang ini berapa lama jadinya? Nah, waktu itu saya sempat kepikiran seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi terkait gagasan dari utusan golongan. Dalam versinya Mas Hari, ada nggak sih hubungan sebenarnya hubungan antara menyederhanakan dialektika di dalam parlemen, terus kemudian utusan golongan, ketika Mas Hari ingin mengangkat utusan golongan, dan parliamentary threshold, gitu. Jadi perspektif yang saya tanya itu kan itu sebenarnya bagaimana sih dialektika yang ideal di dalam internal parlemen gitu. Jadi gitu. Gini, kalau konteksnya undang-undang tentu berbeda ya, Mas Febri. Tadi kan Mas Febri mencontohkan konteksnya adalah undang-undang. Hanya contohnya aja. Ya, gitu. Hubungan dengan presiden dan sebagainya. Karena kalau kemudian kita bicara dalam forum sidang paripurna, sidang parlemen MPR, ya kan, yang ada di sana kan kelembagaan yang menjadi keanggotaan MPR. Sekarang kan adalah DPR dan DPD. Tidak ada presiden di sana. Sehingganya kalau kita bicara soal korelasi itu dalam kelembagaan MPR, saya kira tidak ada. Beda halnya kalau kita kemudian bicara soal korelasi itu dalam konteks pembentukan undang-undang, tentu berkorelasi. Tapi dalam konteks hadirnya utusan golongan, itu kan dia hanya berkorelasi dalam kelembagaan MPR, Mas Febri. Nah, ketika dia berkorelasi dalam kelembagaan MPR, maka peran utusan golongan dan peran DPD itu kan akan terlihat menonjol apabila ataupun akan terlihat ada apabila MPR sedang menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Apakah kemudian itu melakukan perubahan undang-undang dasar dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian kita bicara konteksnya adalah pembentukan undang-undang, perubahan undang-undang, yang eksis di sana dalam melaksanakan tugas kewenangannya kan bukan kelembagaan MPR, tetapi kelembagaan DPR dan kelembagaan DPD. Nah, apabila rancangan undang-undang itu merupakan rancangan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan daerah, maka kemudian ada keterlibatan DPD. Tapi kalau kemudian tidak ada kaitan dengan daerah, maka yang terlibat di sana kan hanya DPR dan presiden. Sehingganya kalaupun emang kemudian utusan golongan ini dimunculkan sebagai sebuah wacana dalam kelembagaan dan keanggotaan MPR, ya kan, dia hanya akan kemudian muncul dan eksis dalam kelembagaan MPR, dalam parlemen utuh. Konteksnya adalah parlemen di MPR. Seperti itu. Dan dia diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam konteks kuantitatif, ya kan, maupun penyeimbang dalam konteks substantif, ya kan. Karena dalam konteks kuantitatif pun kita dapat tahu bahwa hari ini mau ada nggak ada DPD dalam kelembagaan MPR, kalau kita bicara soal usul impeachment saja misalkan, yaitu DPD nggak eksis di sana. Nah, sehingga ketika kemudian kita munculkan utusan golongan yang harapannya memang dapat diisi oleh orang-orang yang independen, profesional, dan memiliki keberpihakan kepada rakyat, dia dapat nih, Mas menjadi. Hari. Ya. Agak saya potong nih Mas Hari. Ya. Gender. Utusan golongan kira-kira apakah dia memiliki spesifikasi atau dia punya rumah sendiri sih sebenarnya untuk gender, untuk utusan golongan ini? Jadi kebetulan ya, kalau saya tidak salah ingat, saya tidak mengkualifikasikan soal gender dalam utusan golongan ketika itu. Nah, dalam desain utusan golongan yang saya coba konstruksi ketika itu, saya katakan di sana bahwa secara prinsip
golongan yang dapat menjadi bagian dari keanggotaan MPR itu adalah golongan masyarakat yang keberadaannya tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan konstitusi negara, tidak bertentangan dengan NKRI, dan tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Nah, itu prinsip utama utusan golongan yang saya konstruksi ketika itu. Kemudian, yang perlu diakomodir siapa? Yang perlu diakomodir itu adalah golongan keagamaan, golongan profesi, golongan pekerja, ada golongan wanita, golongan wanita, serta kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, jadi ada 5 golongan. Golongan keagamaan, golongan profesi, golongan pekerja, golongan wanita, dan kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, bagaimana jumlahnya? Jumlah UG atau utusan golongan itu satu anggota. Asumsinya adalah ketua dari masing-masing golongan-golongan itu menjadi utusan golongan di kelembagaan MPR. Nah, jadi bukan kuantitas jumlah. Kemudian mekanisme penentuan anggota utusan golongan itu dikembalikan kepada golongan-golongan yang bersangkutan. Jadi tidak ditentukan oleh mekanisme pemilu seperti halnya DPR dan DPD, tapi dikembalikan ke mekanisme pemilihan di internal golongan. Oke, siap. Seperti itu. Saya nangkep nih Mas Hari. Ini terakhir pertanyaan saya nih, karena tadi udah diingetin juga sih sama punya kafe. Terakhir pertanyaan saya. Saya rasa kita ada di dalam suatu mekanisme atau di dalam satu skema pemerintah yang sedang berpetualang gitu. Jadi rombak. Ya, kalau kita ingat usia Indonesia, oke, clear, kita anggap Indonesia masih muda ya dibandingkan kita melihat negara lain yang sudah tua. Jadi ada skema semacam the adventure government gitu. Kita sedang menjadi pemerintahan yang berpetualang, nyari mau itu sistem pemilu terus dirombak. Nah, saya mau maksa Mas Hari nih jadi peran. Kira-kira nih Mas ya, sampai berapa puluh tahun lagi sih kita itu punya skema yang bagus? Seenggaknya skema yang baku ini dalam arti saya kita memang tidak ada yang final ya, memang harus selalu ada pembaruan, tapi setidaknya minimal tentang kewenangan lembaga. Itu skema baku yang dalam suatu periode tertentu nanti itu kita nggak akan ubah-ubah. Mungkin kalau diubah itu mungkin akan ada revolusi besar-besaran terhadap itu, seperti pembubaran atau apa. Nah, kira-kira kapan sih Pak? Ini ramalan. Oke, pertama kalau kita bicara soal itu, yang perlu kita pahami pertama kan kita sepakat bahwa dinamika ketatanegaraan itu kan begitu dinamis. Seperti kehidupan politik, itu cukup dinamis. Bahkan hitungan detik dia dapat berubah, hitungan detik juga dapat dipertahankan. Nah, begitu juga dengan siklus dinamika ketatanegaraan, dan saya kira itu tidak saja terjadi di negara Indonesia. Sehingganya perubahan desain ataupun konsep ketatanegaraan itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat kemudian dinafikan. Keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Dan itu menjadi lumrah sepanjang semangat redesign dan rekonstruksi itu kembali kepada tujuan negara, kembali kepada keberpihakan rakyat. Nah, apabila kemudian perubahan desain ketatanegaraan itu justru mengarah pada keberpihakan elit politik tertentu, maka itu adalah suatu hal yang kemudian harus kita lawan bersama. Kembali lagi, sepanjang itu adalah dilakukan adalah dalam rangka untuk mencapai apa yang kemudian menjadi tujuan negara, yaitu lumrah dilakukan. Nah, soal kapan kemudian kita memiliki desain kelembagaan yang utuh, yang solid, yang kalau bahasanya Yudi Latif itu sakral untuk kemudian tidak dirubah-rubah lagi, ya jujur sulit untuk menjawabnya. Tetapi kalau Mas Febri memaksa saya untuk menjawab, saya kira bisa kita upayakan ketika generasi-generasi kita ya, itu konsisten untuk benar-benar mengelaborasi konstitusi yang berdasarkan konstitusionalisme. Karena memang faktanya hari ini konstitusi kita sekarang adalah konstitusi yang belum benar-benar mengelaborasi nilai-nilai konstitusionalisme. Nah, mana tahu nanti Mas Febri menjadi ketua MPR, pada saat itulah kemudian perubahan terjadi, dan pada saat itulah kemudian kita melakukan sakralisasi
Ya. Siap. Pada saat itulah kemudian kita melakukan sakralisasi terhadap desain ketatanegaraan kita. Nah, saya siap mendorong itu. Oke. Setiap doa baik dari Mas Hari harus saya aminkan. Siapa tahu ada malaikat Amin. lewat kan malam. Jadi itu aja Mas Hari. Sebenarnya kita nggak cukup waktu segini. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Jadi harapannya dari diskusi kita ini membuka pintu-pintu diskusi yang lain, yang mendengarkan juga bisa membuka penelitian-penelitian yang lain. Sangat banyak sekali pertautan-pertautan antara hasil penelitian Mas Hari dengan semua fenomena politik di dalam konstelasi ketatanegaraan itu sangat banyak sekali. Jadi harapannya semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita Amin. semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hari. Tidak Terima ada kasih kembali Mas Ferry. yang bisa saya berikan selain doa saya yang terbaik untuk Mas Hari. Semoga Mas Hari bisa produktif terus. Jadi nanti insya Allah saya izin Mas Hari ya, link yang sudah dipublikasikan itu nanti saya masukkan di dalam captionnya ya. Jadi nanti bisa diakses oleh teman-teman semua. Oke, sip. Oke, itu aja Mas Terima Hari. kasih kembali untuk Mas Febri dan teman-teman lain di sana yang terlibat dalam aktivitas ini. Sukses selalu dan sehat selalu untuk teman-teman. Terima kasih banyak Mas Hari. Mohon maaf ganggu waktunya. Semoga produktif terus. Santai. Semoga Amin. Semoga sehat-sehat terlalu di masa pandemi yang agak ngeri-ngeri sedikit. Itu aja Mas Hari ya. Terima kasih banyak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.